ก็ใกล้ๆกันแค่นี้นะครับหลวงพี่เปิดประตูให้Kali ini kita akan membahas film bertajuk The Holy Man yang menceritakan tentang seorang biksu yang harus melawan kemusyrikan orang-orang desa yang menyembah dukun. Berawal dari kedatangan seorang biksu bernama Teng ke sebuah desa. Di perjalanan, tidak lupa dia selalu berbuat baik dengan cara memberi tumpangan ke orang-orang di pinggir jalan yang satu tujuan dengannya. Tapi ini mah overload, Pak Biksu. Aduh, salah persneling. Di jembatan menuju desa, ada percekcokan antara rombongan nikahan dan rombongan duka kematian. Tapi untung, Biksu Teng bisa melerainya. Sampailah mereka di desa. Si pengurus kuil bernama Song baru memberitahu Biksu Teng kalau orang-orang desa sekarang lebih memilih pergi ke dukun dibanding ke kuil. Perdukunan yang ramai pengunjungnya ini dipimpin oleh Pem. Akhirnya mereka sampai di kuil.เปิดประตูให้เดี๋ยวนิมนต์หลวงพี่เดินสำรวจวัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไอ้เพี้ยนเว้ยอุ้ยหลวงพี่อุ้ยตายหาแล้วอุ้ย Song mencari seorang pengurus kuil lainnya yang bernama Pian. Tapi dia tidak ada di sana. Yang ada malah seorang pria yang, maaf, punya sedikit kecacatan, bernama Liang. Liang berkata kalau Pian sedang ada di tempat dukun. Kita langsung beralih ke Pian. ห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เกินวันละ2 ขวดใส่หัวใจผู้ถูกห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดฉลามเฮ้ยนุ่มเองจะกินหมดนั่นเลยเหรอไอ้นุ่มห้ามดื่มเกินวันละ2 ขวดขวดละ1เท่านั้นเองพี่น้องช่วยกัน Praktek perdukunan dimulai. Anak perempuan Pem yang bernama Panyang ceritanya akan menjadi mediator yang dimasuki sesosok roh. Lalu dia nanti seperti membuka konsultasi ke beberapa orang, yang akhir-akhirnya mereka hanya disuruh membeli barang yang mereka jual di halaman depan. Scammer ternyata guys. Dan ternyata benar-benar penipu. Bukannya roh yang masuk ke tubuh Panyang, tapi kakak laki-lakinya lah yang seperti mendabing dari bilik belakang. Karena Pian mengganggu, akhirnya konsultasi dibubarkan. Warga kecewa. Apalagi kelompok dukun penipu ini pernah menjanjikan akan menurunkan hujan, tapi tak kunjung datang. Pian dikeluarkan. Tiba-tiba muncul sesosok orang kaya beserta 2 bodyguardnya. Mereka menawarkan sebuah kerjasama pada Pem, beralih ke kuil. Seperti yang dibilang Song, kuil sangatlah sepi. Di tengah memergoki para bocil mencoba rokok bekas, tiba-tiba Pian datang. เพี้ยนมานะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็หัวใจดวงน้อยๆดวงนี้ของมานะไว้กับหลวงพี่ด้วยนะครับ รักมานะน้อยๆแต่ว่าขอให้รักนานๆนะครับหลวงพี่ครับนะครับหลวงพี่ครับรักกันนะครับหลวงพี่รักกันจับมันหน่อย Pem dan anak lelakinya pergi ke sebuah klub untuk membicarakan kerjasamanya. Yang ternyata si pemilik klub ini mau mencari suara supaya dirinya bisa terpilih menjadi wakil rakyat. Pem pun setuju karena dia diiming-imingi uang yang banyak, apalagi plus servis cabe-cabean klub. Song dan Biksu Teng lagi-lagi mengkhawatirkan kondisi kuil yang tidak satupun datang pengunjung. Song diminta memberitahu orang-orang desa kalau kuil akan mulai aktif lagi melakukan kebaktian. ปลุกไอ้เพี้ยนไปนอนเป็นที่เป็นทางด้วยถ้าจะจำวัดแล้วไปนอนที่เราหลวงพี่จะจำวัดแล้ว หลวงพี่มาอยู่ตั้งหลายวัน ไปเป็นเพื่อนขี้ด้วยปวดท้องขี้แล้วเพี้ยนยึดไปมากไปไอ้เพี้ยนมึงมาเป็นเพื่อนกูหน่อยนะเอาหน้า อ๋อก็ได้ ของกูไม่เหม็นขนาดนั้นหรอกมึงอะไม่ชินกับกลิ่นมันเอง Saat subuh, Biksu Teng akan melakukan pindah patah, sekaligus supaya orang-orang desa tahu kalau ada biksu baru di kuil dan kuil akan aktif lagi. Liang yang abis kobam buru-buru pulang karena dia ingat kalau si biksu akan melakukan pindah patah. ยังตกลงฉันรักมันได้ยังไงวะเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ย Buset, ternyata dia istrinya cuy. Di tengah Liang menyendokkan makanan ke mangkok besi, Panyang yang dari jauh melihatnya tergerak ingin berdana juga. Yang berarti sebenarnya dirinya tanda kutip terpaksa ikut-ikutan bisnis dukun-dukunan palsu ayahnya. อันนี้ยังใส่บาตรเสร็จแล้วกลับบ้านเถอะ
Hari itu, para bocil desa datang menyatakan kalau mereka mau belajar di kuil. Song pun dimintai menyiapkan ruang belajarnya. Malamnya, kuil mendapat beberapa kiriman makanan ringan dari para warga yang tahu kalau anak-anak akan mulai belajar. Tapi ternyata Song berbohong. Mungkin sebenarnya makanan itu dia beli sendiri. Juga dia berbohong supaya Biksu Teng senang. Besoknya, lagi-lagi Pan yang mendanakan makanan ke Biksu Teng. Ayahnya yang melihat itu pun langsung muncul pikiran-pikiran buruk. Si pemilik klub ini pun ternyata datang pingin didoakan Biksu Teng supaya dirinya mendapat nomor 9 di pencalonan menjadi wakil rakyat. Tapi Biksu Teng malah berkata, แล้วไอ้เลข13เนี่ยมันเลวร้ายกว่าเลข9ยังไงโยมพิสูจน์ได้ไหม ห้องเบอร์13มันก็ไม่มี ชั้น13มันก็ไม่มี อ้าวอย่าไปงมงาย สมมุติว่าวันนี้นะมีคนจะนำเงินมาให้โยม อีกคนหนึ่งมาให้โยมต้อง9 ล้าน อีกคนหนึ่งมาให้โยม13 ล้าน โยมจะเลือกอันไหน 13 ล้านเลยครับ อ้าวโยมไม่กลัวซวยเหรอ karena jawabannya tidak sesuai yang diharapkan, dia pun pergi. Tiba-tiba, Liang datang mengatakan kalau ada warga yang berkelahi. Mereka pun langsung ke TKP. อ้าวคุยกันสิโอ้ยหากเดียวมึงจะอุตส่าห์มาอีกเนาะโอ้ยมันกระทืบซะหักเลยเนาะไปยังไปแล้วโยมโอ้โยมประชาอะไรช่วยกันหน่อยสิเอา Apa sih ini film? Lagi-lagi ada kasus. Kali ini ada seorang pejudi bola pingin bundir karena Liverpool yang dia pegang di judi kalah. Megang Liverpool tapi bajunya MU. Biksu Teng pun memulai ceramah no jutsunya. ตอนโยมเกิดมาไม่มีอ่ะแล้วตอนนี้ล่ะโยมมีบ้านมีแม่มีลูกมีเมียแล้วโยมยังพูดอีกว่าโยมไม่เหลืออะไรแล้วมันทำว่าหมกตัวแล้วอยากตายอ่ะก็ได้ถ้าอยากตายแล้วกระโดดลงมาเลยเมียโยมยังสาวยังสวยอยู่เขาจะได้หาสามีใหม่คิดดีๆนะโยมนะแล้วลูกสาวโยมกำลังโตเป็นสาวเขาจะอยู่อย่างไรแล้วถ้าโยมโดดมาไม่ตายแล้วฮะ ก็พิการน่ะสิครับท่าน หลวงพี่ไม่ต้องพูดแล้ว Karena ditakut-takuti, dia pun tidak jadi lompat. Di sisi lain, praktek dukun itu melakukan kesalahan prediksi. Yang katanya, orang ini mengalami kesialan. Tapi padahal, mereka baru menang lotre. Warga lain pun jadi ikut bubar. Pastinya Pem tidak akan tinggal diam. Dua bodyguard ini memanipulasi seakan dua orang tadi mengalami kecelakaan. Akhirnya mereka pun datang kembali ke Pem, meminta maaf, dan akan membuat kesaksian kalau dirinya benar-benar sial setelah diprediksi tadi. Tiba-tiba Pian datang. Dia pun langsung digeret ke kuil, lalu Pem menantang Biksu Teng. Biksu Teng terang-terangan berkata kalau bisnis dukun Pem adalah penipuan. Tentunya lagi-lagi dia tidak akan tinggal diam. Dia pun membuka fakta masa lalu Biksu Teng, yang ternyata dulunya Biksu Teng adalah seorang preman. Pem menghasut mereka supaya balik lagi menyembah roh bohong-bohongan miliknya. Dan itu berhasil. Paneyang yang tahu itu pun mengatakan yang dilakukan ayahnya sudah keterlaluan. Tapi kelihatannya para warga benar-benar termakan omongan bullshitnya itu kalau mereka semua akan mengalami kesialan. Yang padahal menurut Biksu Teng, semua nasib buruk adalah ulah perbuatan manusia itu sendiri. Ibarat menanam biji durian, maka akan tumbuh buah durian. Jika menanam biji nangka, akan tumbuh buah nangka. อ้าวหลวงพี่ตอนนี้ก็ปลูกถั่วเขียวทำไมถึงได้ถั่วงอกล่ะครับ Malamnya, si bapak paling Liverpool ini menonton tim kebanggaannya bermain. Tapi karena TV-nya kresek-kresek, dia pun harus memutar-mutar antena di atas rumahnya. Setelah kejadian si bapak tadi, karena bapak itu bernama Seng, mulailah tersebar desas-desus kalau nama yang mengandung huruf S akan mengalami kesialan. Lagi-lagi, bisnis dukun jadi-jadian memanfaatkan desas-desus itu menjadi cuan. Mereka menyuruh warga membeli pisang yang mereka jual untuk menangkal kesialan. Malamnya, orang-orang yang tidak percaya dengan akal-akalan pisang itu pun dikeroyok. Seakan itu adalah kesialan akibat tidak percaya. Di saat yang sama, bawahan Pem ingin berbuat onar di kuil. Tapi tiba-tiba, mereka malah diganggu hantu wanita cantik.
Song pun buru-buru ke kamar Biksu Teng karena takut melihat hantu tadi. Tapi Biksu Teng malah menganggapnya seperti bocah saja yang masih takut akan hantu. Song lalu meminta supaya malam ini dia diizinkan tidur bersama Biksu Teng. ที่นอนฉันนะเนี่ยโยมมานอนนี่ ปิดหน้าต่างด้วยปิดหน้าต่างด้วยพี่ โอ้ยแค่นี้ละกลัวไปได้โยม Akhirnya mah takut juga dia. Pem akhirnya mendapat kepercayaan warga lagi karena kasus Seng yang terjatuh. Juga orang-orang yang dikeroyok bawahannya itu dianggap mereka suatu bentuk kesialan yang roh maksud. Paneyang muak pada kelakuan ayahnya. Dia berjanji akan mengungkap penipuannya selama ini. Tapi secara tidak langsung, Paneyang juga bisa hidup enak ya karena hasil bapaknya menipu. Hari itu Paneyang secara sukarela ikut membantu mengajar di kuil. Tentu ayahnya tidak akan tinggal diam. Dia akan merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Biksu Teng kedatangan orang tua anak yang belajar di kuil. Dia berterima kasih karena sudah mengajar anaknya. Tapi sayangnya, dia harus pergi besok untuk berobat ke luar negeri. กดเราด้วยนะ ฮะ อ้าวแค่นั้นก่อน ผมเอารถมาเองครับ ไม่ต้องไปส่งนะหลวงพี่น้าสายันจะไปแล้ว โชคดีโชคดี ฮะ ไม่มีอะไรโยม Pian dan Paneyang pun ngedet setelah mengajar. ไปที่อาสมทำไมอ่ะ ก็รักใครคนหนึ่งที่นั่นอยู่นะสิ ถึงเจ็บตัวก็ยอม เขาไม่รู้หรอก รักเขามากๆสิ สักวันหนึ่งเขารู้นะ เดี๋ยวเขาก็รักตอบเองแหละ จริงหรือเปล่าวะ จริงสิ Iya, sok gosok-gosok supaya ee-nya hilang. Tapi ternyata sama. Song ternyata demen judi sabung ayam. Dan hari ini dia bangkrut. Muncullah dua bodyguard si calon wakil rakyat. Mereka mengajaknya bekerja sama. Kampretnya Song oke-oke aja. Besoknya dengan muka panik, Song ingin pergi melakukan suatu bisnis, katanya. Tidak lama setelah Song pergi, Biksu Teng kedatangan tamu wanita. Seketika juga Pem, anak buahnya beserta rombongan warga mendatangi kuil. Yang ternyata Biksu Teng menjadi korban manipulasi. Dirinya jadi dicap biksu gadungan yang cabul. Lalu dia diusir dari desa. Dia pun tahu, mau sekeras apapun dia membela dirinya, dia tidak akan didengar. Maka Biksu Teng pun akan angkat kaki dari kuil dan pergi dari desa. Paneyang yang tahu kalau ini perbuatan ayahnya yang licik pun berniat ingin membongkarnya. Biksu Teng mulai mengingat masa lalunya yang kelam, di mana dia bertumbuh menjadi sosok yang seperti ayahnya yang tiap hari kerjaannya hanya mabuk. Bahkan parahnya, dia pernah ditahan karena berbuat onar saat mabuk. Tapi sebobrok apapun Teng saat itu, Ibu Teng masih amat sangat sayang pada anaknya itu. Song yang sedang mabuk-mabuk pun akhirnya menyesal ikut-ikutan menjebak Biksu Teng. Dia pun buru-buru pergi mengejar Biksu Teng. Sementara itu, ทำไมเจ้าพ่อพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้ยเพคะหลวงพี่ถูกใส่ร้าย มีคนวางแผนแต่ตาพวกเรา karena penipuannya terbongkar, mereka digeruduk para pengikutnya. Si kampret ini pun memanfaatkan momen ini untuk berkampanye. Akhirnya mereka terpojok. Pem ditonjok jatuh ke sungai. Karena Paneyang tahu kalau ayahnya tidak bisa berenang, dia pun ikut melompat. Dibarengi dengan Pian yang bucin. Yang padahal Pian ternyata tidak bisa berenang. Maka berarti di dalam sungai kekurangan orang untuk menolong. Dengan sigap, Biksu Teng pun Paneyang disuruh membantu Pian, biar Biksu Teng yang mengurus Pem. หายปอดเมาถูกเมาเป็นยังตรงเอง Pem berhasil ke permukaan. Tapi anehnya, Biksu Teng tidak muncul-muncul. Yang terlihat hanyalah jubahnya yang mengambang. Mereka pun panik. Tapi ternyata dirinya menjauh dari sana karena jubah yang terlepas itu adalah bagian bawahnya. Tapi tetap warga akan mengusir Biksu Teng. Tiba-tiba Biksu Teng berkata dengan lantang kalau hari ini akan turun hujan. Warga pun setuju menunggunya sampai malam. Sepulang dari sana, Biksu Teng langsung berdoa supaya diberi keajaiban. Tapi mereka sebenarnya tidak terlalu yakin akan turun hujan karena tidak mendung sama sekali. Tapi Biksu Teng meyakinkannya. Di luar kuil, tiba-tiba wanita yang menjadi jebakan tadi
akhirnya mengaku kalau dirinya dijadikan jebakan oleh si calon wakil rakyat ini. Karena malu, dia pun pergi dari sana. Seketika langsung turun hujan. โอ้โหหลวงพี่เข้าชานแล้วครับ ถึงรู้ว่าฝนจะตกนะครับ หลวงพี่อะฟังกรมอุตุมา Ternyata kunci kenapa dia bisa yakin karena ngelihat perkiraan cuaca toh. Pada akhirnya, Pem kembali ke jalan yang benar. Bahkan, anak laki-lakinya ikut menjadi seorang biksu. มันเปียกอาจจะใช้ได้เหรอไอ้เพียน ก็ลองดูก็ได้ครับ อันไหนใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไป ไม่เสียหายใช้ไม่ได้ครับพี่ มันเปียกทั้งกล่องมันจะใช้ได้ยังไงล่ะ หลวงพี่ก็ลองดูก่อนเลยครับเห็นไหมอันนี้ใช้ได้ เก็บเอาไว้ เล่นให้เขาหน่อยนึงมุกผมกลับเขาก็บอกว่าฮาไอ้ความจริงผมไม่อยากจะเล่นแล้วมุกเก่าๆเบื่อไหนลอง Tamat. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke?